16. Couple Style. Buya, tapi... Ning Ningrum bertanya pada sang ayah, setelah baby keluar dari ruangan. Pak Kiai Rozak memberi kode dengan tangannya, agar anaknya itu jangan komentar dulu. Suruh Hamad ke sini. Kamu tunggu di luar. Perintah sang ketua pengasuh pondok pesantren Darul Ilmi itu. Ning Ningrum memanggil Ustadz Hamad untuk masuk ke ruangan, sementara ia menunggu di luar. Hamad diminta duduk oleh sang kiai. Begini, Mat. Saya sudah dengar dari Hanan mengenai beasiswamu yang di account. Jujur saja, saya nggak ada hak untuk menahan kamu di sini dan menolak wisuda itu. Semangatmu untuk belajar itu seharusnya didukung. Makanya saya mau bilang ke kamu. Kamu bicarakan ini dengan baby, bagaimanapun ia istrimu. Diskusikan. Ia maunya bagaimana? Saya sudah bicara barusan, dan sepertinya dia kaget. Coba jelaskan dan diskusikan. Baik Pak Kiai. Saya akan bicarakan. Sebenarnya saya berencana membiarkan baby di sini sampai ia lulus dulu, karena kan pas waktunya. Jawab Hamad pelan. Kamu ini masih muda. Gak paham bagaimana rumah tangga. Logikanya gak masuk. Suami istri mau dipisah jarak sejauh itu dalam waktu 2 tahun paling cepat. Gak masuk di akal. Yang ada buyar itu semua. Ucap Pak Kiai dengan nada tegas. Kini Hamad hanya menunduk. Saya mau tanya lagi. Maaf kalau saya di luar batas. Apa kamu, sebagai suaminya sudah memberinya nafkah? Saya gak perlu tanya nafkah yang mana. Kamu paham kan? Lagi Hamad hanya menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. Ia tak berani menjawab. Dan diamnya itu sudah dibaca oleh sang kiai yang langsung beristighfar. Astagfirullah, Mat. Kamu ini mondok bertahun-tahun, cari ilmu dari banyak negara, yang wajib saja tak kamu kerjakan. Itu bagaimana, Mat? Astagfirullah, Mat. Gumam Pak Kiai. Maaf, Pak Kiai. Saya pikir karena anak itu masih sangat muda. Terus apa fungsinya kamu nikah, Mat? Tegas Pak Kiai lagi. Hamad menurunkan lagi pandangannya lebih dalam. Sebagian dari dirinya menyalahkan dirinya dan egonya sendiri, yang terlalu gengsi. Secara pemikiran dasar saja, seharusnya ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Keduanya diam. Ya sudah, kamu keluar dulu. Tolong pikirkan semua pembicaraan kita tadi. Ucap Pak Kiai dan Hamad pamit untuk keluar. Begitu Hamad keluar, Ning Ningrum kembali masuk. Buya, Ningrum, kamu jangan ikut campur. Mending kamu lakukan peranmu. Kamu siapkan baby agar bisa loncat kelas dan menguasai materi yang tadi Buya bilang. Buya, sebenarnya rencananya Buya itu apa sih? Ningrum gak paham. Sebenarnya, bukan rencana 1 atau 2 yang Buya bilang ke baby, tapi planning ketiga. Yaitu membuat baby hamil. Ya mau bagaimana lagi, walau anak itu masih sekolah. Tapi kalau dia hamil, setidaknya Hamad mempertimbangkan lagi keberangkatannya. Yang jelas Buya tak setuju sama sekali kalau Hamad pergi ke Yaman tanpa baby begitu saja. Ucap Pak Kiai yang seperti sudah mengeluarkan titahnya. Nan, curhat dong. Ucap Hamad memasuki ruangan kerjanya yang bergabung dengan sahabatnya. Hanan. Weh, ada yang kena kartu kuning kayaknya. Mukanya sepet. Ini kalau bukan Buya, berarti baby. Cuma 2 orang itu yang bikin mukamu sepet kayak begini. Sama kayak waktu dia nolak bantuin hiasin musyola, sama sepertinya. Apa baby? Bukan. Jawab Hamad cepat. Ia melempar sehelai tisu iseng ke arah temannya itu. Terus? My father. Tanya Hanan dilaga seperti bule. Aku serba salah, Nan. Aku sejak dulu mau ambil beasiswa ini. Dan aku sudah ajuikan. Saat abuyamu meminta aku menikah, aku berpikir bagaimana caranya biar rencanaku itu tetap jalan. Lah kok malah abuyamu minta aku bawa baby. Kan gak masuk akal, Nan. Masuk akal mah. Yang gak masuk akal itu cara otakmu bekerja, Mat. Orang nikah itu buat ibadah, buat regenerasi. Lah kamu ibarat kata sudah dikasih sawah, dan sudah ada bibitnya. Masa kamu gak mau nyiramin? Kan aneh. Yang aneh itu bukan Buya, tapi ente. Sohibi. Ucapnya dengan bijak. Maaf. Sok bijak. Kamu ini. Kan kamu tahu dia bagaimana.
Anak bocil begitu. Lah, bocil-bocil juga bisa bikin anak. Si baby. Masa kamu gak paham sih, Mat? Jangan sok naif lah. Hamad hanya mendengus. Semakin galau dibuat oleh Hanan. Setidaknya, kamu beri dia nafkah. Kalaupun kamu mau pergi ke Yaman, tapi dia kan sudah sajeti istrimu. Kalau kau sama sekali tak menyentuhnya, lalu tak memberi nafkah selama itu, apa gak kabur dia jadinya? Walaupun dia polos, dia masih sekolah. Yang namanya perempuan, kan dia akan merasa disia-siakan. PVT, lagian sok kuat bener. Kamu ditolak sekali aja, langsung down. Apalagi mau pisah 2 tahun. Merana ente. Aku jamin. Ledek Hanan. Kamu ini Nan. Sok teoritis. Kalau kamu ada di posisi aku juga kamu akan gamang. Gak akan gamang? Ngapain pakai gamang? Semua sudah jelas. Sudah ada istri yang harus diberi nafkah lahir batin. Istri itu wajib digauli. Ada haknya dia yang ditemani tidurnya, nafkah hariannya, kebutuhan lainnya. Lah kamu langsung menggeser semuanya. Gak kau sentuh sama sekali istrimu hanya karena dia masih kelas 1 SMA. Kalau aku jelas. Aku akan temani dia. Bimbing dia. Gauli dia. Beri dia nafkahnya. Kalaupun dia hamil, ya sudah sah. Pernikahan ini sah. Lalu mau bilang, kan dia masih sekolah. Wong sekolahnya di pondok ini kok. Bisa aja dia setelah lahiran sekolah lagi. Ada banyak anak santri dewasa yang bisa dimintai tolong untuk jaga anak selagi dia sekolah. Tapi ya kalau abis lahiran hamil lagi, itu beda ceritanya. Hamad semakin bernapas berat. Rasanya ia dihadapkan dengan dilema kehidupan yang begitu berat. Sulit sekali untuknya. Bicara dulu sama si baby. Mengenai kamu yang mau ke Yaman. Kalau aku sih, setuju usulan Buya. Bawa dia ke Yaman, dan didik di sana selagi kau belajar. Kan enak. Dapat semuanya. Gak semudah itu, Nan. Mudah. Kamu aja yang ruwet. Kamu yang bikin susah sendiri Hamad. Udah ah. Aneh mau ke musyola. Ucapan Hanan itu membuat Hamad berdiri tiba-tiba. Ih, bukan musyola banat ya. Musyola santri pria. Hahaha, gitu aja udah sensi. Kayak begini mau pisah 2 tahun. PVT. Aneh. Lalu sang calon penerus pemimpin pondok itu keluar begitu saja. Meninggalkan temannya muram wajahnya. Beb, udah gak ada kuis lagi kan kamu? Tanya Dijah di Rabu pagi. Selepas subuh mereka berjalan bersama menuju asrama. Berniat santai-santai saja. Kenapa? Ya enggak. Mari kita santuy aja. Kan capek tegang terus selama ini. Ucapan Dijah itu diberi jempol oleh baby. Rekreasi gak bisa apa ya? Di pondok. Butuh liburan aku nih. Keluhnya pasrah pada sahabatnya. Hanya Dijah yang bisa mengerti dirinya. Ya. Jah, telepon ngantri gak sih jam segini? Aku mau nelpon ayahku nih. Oh, sepilah. Napa emang? Hehehe, uang habis. Tak ada fulus. Bisa mampus saya. Gumamnya. Jadilah mereka berbalik tak jeti ke asrama. Malah ke kantor piket. Tempat telepon pondok yang bisa dipinjam semua santriwati. Bedanya ngantri atau enggak? Ya biasanya jam segini sih gak akan ngantri. Duh, Dek. Kok aku mules ya? Kamu kesana aja ya? Aku ke hammam. Ya deh. Dijah ngabur dan baby sendirian yang berjalan tenang menuju area meja piket. Ia masih dengan mukenanya yang ia sampirkan di bahu. Jadi ia tak memakai jilbab, hanya memakai mukena itu saja. Jalanan saat subuh seperti ini sepi. Apalagi area piket. Sepi. Karena ini bukan dekat asrama santri. Ia berjalan menyeberangi lapangan. Di depannya sudah terlihat ruangan tempat si telepon itu berada. Ayahnya kira-kira jam segini udah bangun gak ya? Kamu mau kemana? Tanya suara yang ia kenal. Ustaz Hamad. Baby mendongak, dan mendapati pria ketus itu memandang lurus, galak padanya. Nih, coba. Gak ada salah apa-apa dia udah marah ngamukan begini. Kan malesin. Ke meja piket. Mau telepon ayah?
Balas Baby langsung ke inti masalahnya. Mau apa? Tanya pria itu dengan pandangan curiga. Mau nanya kabar? Mau minta uang lah. Biasakan anak pondok begitu. Kalau uang kiriman habis, ikut saya. Ucap Ustadz Hamad tiba-tiba ngabur begitu saja. Baby diam. Ia bengong. Lah enak bener. Main suruh ngikut aja. Lah dia siapa? Mau apa? Aku mau nelon ayahku kok. Mau dilarang gitu. Ya akhirnya Baby diam di tempat. Enggan ikut. Loh, disuruh ikut kok. Omel Ustadz Hamad heran Baby gak ngikut. Saya mau nelepon ayah saya kok. Mumpung gak ngantri. Masa gak boleh? Dia lanjut jalan menyeberangi lapangan. Jangan sampai saya tarik tangannya ya. Kok susah banget dikasih tahunya. Omel Ustadz Hamad kini berjalan cepat mendekati Baby dengan langkah cepat dan sergapnya. Modelan orang yang mau ngajak ribut aja gitu. Menyeramkan. Ya refleks Baby mundur. Takut. Apaan sih Ustadz? Gumamnya takut sendiri. Saya bilang, ikut saya. Kalau kamu nurut, saya gak akan sekeras ini. Ucapnya ketus lagi. Tiap hari perasaan udah galak. Ketus. Marahan, ngamukan dan keras. Batin Baby kesal. Ya walhasil. Karena dia kalah argumen, kalah dari segi badan juga. Ia akhirnya menurut. Mengikuti Ustadz Hamad yang sepertinya menuju rumahnya. Adeh, ini panjang urusan kayaknya. Benar, Baby diajak ke rumah Ustadz Hamad. Sang Ustadz membukakan pintu dan menunggu Baby masuk. Ini bukan dengan tatapan penuh kasih sayang atau perhatian dan teman-temannya ya. Ketus seperti biasa. Dia mengawasi Baby yang berjalan pelan sekali seperti siput. Kayaknya takut kalau Baby kabur deh. Baby sudah masuk, lalu Ustadz Hamad ikutan masuk. Pintu ditutup. Lah, ini feeling udah gak enak duluan jadinya. Duduk. Perintah sang Ustadz. Baby duduk dan menunggu apa maunya sang Ustadz. Saya mau bicara. Ucap Ustadz Hamad kini dengan nada lebih normal. Baby mengangguk. Orang kalau mau bicara ya bicara aja ya. Ngapain diajak ke rumah? Terus pakai bilang, saya mau bicara. Elah, bikin gak sabar aja. Baby mengangguk pelan. Malas. Pasrah. Bodoh amat sama yang mau dibicarakan. Perihal saya mau ke Yaman, kamu sudah tahu. Baby mendongak kini, memandang wajah ketus itu. Lalu ia memiringkan wajahnya. Dalam hati sih dia mengumat. Nasib. Telat. Sudah dari Pak Kiai. Balas Baby tak yakin. Apa sih maunya dia? Bagaimana menurutmu? Ya gak apa. Silakan. Saya kan bukan siapa-siapa juga. Maksudnya, kamu, Baby sebagai istri saya. Ucapan itu membuat Baby sekali lagi melirik. Gak percaya dengan apa yang didengar. Hehe, baru sekarang dia bilang gitu. Kemarin kemana aja? Terserah, saya diminta kejar materi sama Ning Ningrum agar saya bisa sekolah juga di sana. Menurut Pak Kiai saya nggak layak dengan apa yang saya punya saat ini. Jadi, saya diminta mengejar materi 2 tahun lebih dalam 1 bulan. Yang, orang cerdas sekalipun sulit untuk capai, apalagi saya yang pas-pasan. Jadi kalau saya pasti akan menyerah duluan. Saya tetap di sini. Ucap Baby tegas. Ia seperti sangat yakin dengan ucapannya itu. Di sisi lain, apa yang baru saja diucapkan Baby selaras dengan rencana awalnya. Tapi, kenapa Hamad merasa kecewa?